lupa like, comment, and subscribe ya guys. Cakep, mantap. Halo guys, Sobat Gajah. Kali ini kita bertemu kembali. Kita akan meliput tentang kolam ikan. Kolam ikan yang berisi ikan, diantaranya ada bawal, nila, tombro, lele campur jadi satu. Nah, ini videonya cukup panjang dan dari proses memelihara, menangkap ikan sampai menggoreng, proses memasaknya akan kita bahas. Mari ya guys, kita simak bersama-sama dan jangan lupa like, komen, share pada teman-teman. Oke guys, ini ikan-ikan lagi pada makan. Pakannya diantaranya dikasih roti. Ikan aja makan roti ya guys. Pelet kita kasih juga. Ini variasi antara roti dan pelet. Selain pakan buatan, kita kasih pakan alami juga seperti daun, rumput. Dan di sini tersedia stok cukup banyak untuk daun-daunan dan rumput-rumputan. Karena ikan nila itu cukup mudah, cukup gampang. Dikasih makan daun-daun pun juga mau. Itu cukup menghemat biaya pakan karena harga pakan yang memang bisa naik. Kalau naik tentu tidak akan mencukupi ya. Hai teman-teman, kita untuk mau harga pakan membelikan tuh saja. Oke guys, jangan sekarang kita sudah mengangkut bawal. ikan bawal. Oh, 2. Totalnya ada 3 guys. 5 kilo. 5 kilo yang masing-masing 1 kilo, kira-kira ada yang isi mulai ya. 1 ekor 1 kilo dan 1 kilo ada juga yang berisi 2 ekor. 1 ekornya 500 gram. Dan di sini ikan bawal memang recommended kalau ukurannya yang besar-besar. Ikan bawal kalau ukurannya besar itu bisa nanti dipotong jadi 2, cukup dibagi 2 ya guys, tidak terlalu kecil-kecil karena ikan bawal ini tipe teksturnya cukup banyak tulang atau durinya, jadi kita menikmatinya pelan-pelan. Nanti kita gorengnya, kita goreng crispy, kriuk-kriuk supaya tulangnya, durinya itu jadi lunak dan bisa dikunyah dan tidak menusuk atau melukai waktu kita makan. Nah, ini bawal lagi berenang ya. Di sini kita kasih aerator aja supaya bisa hidup dengan baik. Nanti beberapa waktu kita akan proses untuk menggorengnya, mengangkatnya dulu, memotong-motongnya
dan kita nanti goreng untuk dimakan. Memang bisa untuk dimasak dengan aneka macam masakan, tapi paling mudah kalau ikan ini digoreng. Nah, ikan bawal ini ya guys, memang tipe ikan omnivora atau ikan yang bisa makan apa aja, dimakan tumbuhan ataupun yang hewani itu juga bisa. Kalau ikan bawal memang tidak sepopuler seperti ikan lainnya, tapi ini alternatif ya guys. Kalau ikan yang biasanya ikan nila itu banyak penggemarnya, lele banyak penggemarnya, karena untuk bawal ini banyak duri itu yang jadi PR, atau cara memasaknya harus tepat. Cara memasaknya dianjurkan yang crispy. Ikan bawal ini bisa tumbuh cepat guys kalau pakannya diberikan kontinu, karena tipe ini sangat lahap dan cukup ganas ya guys. Hati-hati kalau mau menangkapnya, jangan sampai digigit karena giginya cukup tajam, setajam silet. Nah loh. Oke guys, kembali lagi. Ikan bawal dan ikan nila. Di sini ada ikan nila 1 ekor yang ditangkap, tapi nanti kemungkinan kita pisahkan aja. Ukurannya sudah cukup besar guys. Ini biasanya kalau dewasa bisa jadi untuk indukan yang siap bertelur, beranak. Bertelur ya kalau ikan. Bertelur dan kemudian bisa menjadi anak-anak ikan. Ya guys, memang kita pisahin aja nilainya karena cuma 1 ekor, dan kita nanti akan mengangkat ikan bawalnya. Ya, di sini menggunakan ditampung di ember yang cukup besar diameternya. Diameternya bisa sekitar 2 meter. Ember yang cukup besar ini cukup memadai untuk jumlah ikan yang cukup banyak. Nah, memang bawal ada yang siripnya merah. Nah, ini ada yang sirip merah dan juga yang biasa sirip hitam. Kalau sirip yang merah ini untuk warnanya ada campur dengan yang warna silver, perak-perakan. Bagus juga ya kalau dibikin untuk ikan hias, karena ada warna silvernya dan merahnya. Nah, tapi untuk rasanya sama aja guys, pertumbuhannya juga sama-sama cepat. Nah, kalau kalian berencana untuk memelihara ikan bawal untuk ikan hias, itu juga bisa guys, dan ini bisa tumbuh besar guys, bisa mencapai 2 kilo 3 kilo. Ini udah kita angkat. Ini yang tipe biasa, bawal biasa, tidak ada sirip warna merahnya, tidak ada warna sirip warna merahnya. Lanjut guys, di sini kita menangkap bawalnya bersama dengan Kakak Gio. Kakak Gio ini suka sekali dengan ikan, memelihara ikan cukup banyak. Dan kalau kalian tertarik, bisa menghubungi ke kita, mau belajar bareng-bareng atau membutuhkan ikan, itu bisa menghubungi ke
ke kita di Gajatara Hope Fish. Websitenya di hope.web.id atau bisa alternatif teman-teman, kita mau lihat ini ya. Kita main. BIZ ya, BIZ.id. Saya ulangi lagi, Cuma daun kan? HOPE Bukan nih. dan biz.id. Nah, cukup mudah. Kalian bisa melakukannya dari website. Hai teman-teman, kita mau nangkep dulu. Itu dia. Dia banyak fitur dari perikanan dan lain-lainnya. Kita masih dalam tahap pengembangan ya guys. Oh nyebutnya ya salah. Mungkin masih ada materi-materi yang belum kita tambahkan secara detail. Oke guys, ini yang ditangkap. Oh gede banget ya. Nah, kita pindah ke air kecil. Mantap. Mana banget. Enggak terlalu berat. Mana banget. Mengangkutnya. Dengan ukuran ember 1 meter atau setengah meter itu cukup ya guys untuk menampung. Oke guys, ini udah terkumpul 2 ikan yang mau dipotong-potong. Dipotongnya kita anjurkan dipotong di tengah aja 2. 1 ekor dipotong jadi 2 supaya mantap guys. Kalau dipotong kecil-kecil kurang mantap saya rasa. Nah, kemudian untuk sisik. Nah, untuk sisinya gimana? Ada yang biasanya itu dibersihkan sisiknya, ada yang tidak. Itu enggak ada jadi masalah karena sisiknya pun juga kecil-kecil. Kalau nanti digoreng itu sudah jadi crispy. Nah, ini salah satu keunggulannya. Kalau yang ikan-ikan yang lain, ikan bersisik itu rata-rata sisiknya besar-besar dan itu harus dibersihkan sisiknya. Karena kalau yang sisik besar itu digoreng crispy pun masih terasa keras. Beda dengan sisik ikan bawal, ikan sisiknya kecil-kecil. Nah guys, memang untuk ini ukuran yang 1 ekornya 500 gram kurang lebihnya ya. 1 ekor 500 gram. Kalau dibagi 2, 250 gram, 250 gram sudah cukup ya untuk makan 1 porsi 250 gram. Mau yang bagian belakang yang buntut atau yang depan yang nyambung dengan kepala nggak jadi masalah. Tapi menurut selera kalian sendiri-sendiri, selera yang di bagian ekor atau yang bagian kepala. Tidak berkaitan dengan posisi jabatan ya guys. Kalau ekor bawaan, kepala bagian, bukan itu ya. Oke, di sini kakak Gio sudah memotong-motong ikan bawalnya menjadi banyak bagian dan udah dikasih bumbu, antara lain bumbunya bumbu yang biasa guys, mudah didapatkan. Nanti kita kasih juga dengan margarin di dalam minyaknya supaya terasa gurih guys. Jadi kita menggorengnya, bumbunya tadi tidak menggunakan garam, kita cukup menggunakan diantaranya bawang, merica, tumbar,
kunir bubuk juga bisa. Itu sudah cukup mantap guys. Jadi nanti rasa gurihnya itu masih muncul original, rasa gurihnya. Apalagi di minyak ini udah ditambahkan margarin, pasti rasanya gurih. Nah, ini karena harga minyak masih tinggi ya guys, di bulan Juni ini masih tinggi, maka kita menghemat minyaknya supaya nggak terlalu boros minyak. Dimana kalau menggunakan minyak efisien, kita menggunakan seperlunya saja guys minyaknya. Nah, untuk yang bagian potongan kembali ini ya, potongannya ini dibelah jadi dua, terus kemudian di tengah-tengahnya lagi itu digaris ya guys, digaris supaya lebih merasuk dan nanti waktu digorengnya itu jadi lebih crispy mateng. Nah, nanti cara menggorengnya supaya meresap, didiamkan sebentar supaya bumbunya merasuk dan nanti rasanya nikmat sedap. Nah, sama kakak Gio ini lagi diresapkan bumbunya dan ditunggu. Memang tidak usah terlalu lama guys, mungkin sekitar 5 menit aja ya, 5 menit itu sudah cukup. Ini masih fresh dari hasil motongnya, jadi rasanya pasti gurih. Pastikan ya guys, kalau setelah motong jangan didiamkan terlalu lama, nanti nggak fresh, rasanya kurang enak ya guys. Meskipun bisa juga di kulkas. Nah, nanti rasanya akan berbeda ya guys kalau yang fresh sama yang di kulkas. Nah, kita anjurkan yang setelah dipotong itu dikasih bumbu sebentar dan langsung digoreng. Nah, ini digorengnya karena tadi minyaknya mahal, kita cukup satu bagian ya, satu bagian kita masukkan satu aja, memang memakan waktu, proses lama ya guys, tapi nggak masalah karena memang masalahnya adalah harga minyak goreng yang masih mahal. Nah, dimasukkan kemudian nanti ditutup dengan api sedang ya guys, jangan lupa pakai api sedang saja. Kalau apinya terlalu besar guys, nanti cepet gosong dan malah nanti tidak akan mendapatkan hasil yang crispy tapi rasa pahit karena gosong. Nah, ini kita tutup aja. Kenapa? Supaya minyaknya nggak menyiprat keluar. Dan ini ikan yang sudah digoreng matang kita angkat, dan ini sama kakak Gio dan adik Juas mau dicoba. Ini adik bayi 1 tahun tapi suka juga makan ikan, tapi hati-hati ya guys, untuk anak-anak kita perlu mendampinginya untuk memberikan makannya, dipilih-pilih yang kira-kira tanpa duri, lebih aman. Nah, ini kasih bumbu kecap. Nah, nanti kalau udah matang di nasi itu dikasih kecap dengan bawal goreng itu udah enak guys. Jadi cukup simple guys, nggak terlalu banyak, terlalu macem-macem, dengan cukup kecap aja, dikasih nasi hangat dan ikan, itu sudah enak.
Nah, untuk pilihan kecap bebas sesuai selera ya guys. Banyak merek. Hati-hati ya guys, kita tidak bisa sebutkan. Kita belum mengendorse kecapnya, kalau kecuali nanti ada yang pengen menjadi sponsor untuk Mantap. Cakep. nasi satu piring sudah cukup dengan sedikit sayuran aja, sedikit kuah yang gurih dan pedas dengan ikan nila sudah cukup ya guys. Dan kalian bisa mencobanya guys, seperti dengan sayur lodeh. Itu enak guys. Iya, enak sekali guys. Ini ada ikannya Kan apa? sama ikan bawal, Sama ikan bawal guys. crispy, Kipi. kriuk-kriuk, Kiuk-kiuk. enak, Enak ali guys. gurih sekali, Guli. Pahali. dan dikasih kecap. Hati kecap guys. Kasih kecap sama nasi ya, Hati sama apa? nasi, kecap, Kecap. dan dicampur. Campur. Sudah cukup, enak cukup. sekali guys. Ini hasil finalnya guys. Iya guys. Banyak, Aku mau ngomong dulu ya. satu piring, Satu piring. jadi banyak Ada banyak ya nih filmnya. ya. Oke guys, sampai di sini guys, kita ketemu di channel ini selanjutnya. Jangan lupa like, Komen dan dadah. subscribe, dan sharing ke teman-teman kalian. Dadah Sampai- teman-teman. Dadah teman-teman. Mau lihat videonya ya.